harus tahu dulu masalah lingkungan global yang nanti akhirnya itu akan berdampak pada timbulan limbah dan juga timbulan sampah, ya. Karena masalah lingkungan global ini tidak terlepas dari masalah-masalah kegiatan manusia yang tidak peduli pada lingkungan, ya. Salah satunya adalah pengelolaan sampahnya dan juga hal yang lain, ya. Walaupun di sini mata kuliahnya limbah, tapi Ibu harus membawa dulu dalam perspektif yang besar dulu sehingga nanti kalian juga akan paham masalah lingkungan yang ada di dunia saat ini. Baru nanti kita akan fokus pada masalah apa yang muncul dari kegiatan tersebut dan limbah-limbah apa yang dia hasilkan. Seperti itu, ya. Baik, ini Ibu selalu punya materi ini di awal mata kuliah, ya, khususnya untuk kelompok-kelompok keilmuan lingkungan. Jadi di sini ini adalah hal-hal yang terjadi pada saat ini, pada saat 10 tahun yang lalu, pada saat 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu sudah mulai dirasakan, ya. Mulai dari kenaikan suhu bumi gitu ya. Walaupun dulu itu kenaikan suhu bumi belum terasa. Mungkin sekitar 10 tahun terakhir. Kenaikan pencairan es ini pun juga mungkin 10 tahun yang terakhir, ya. Kenaikan tinggi permukaan air laut, ya, kita sudah banyak merasakan di Indonesia khususnya mulai banyak banjir rob yang ada di sekitar pesisir, ya. Pada saat kalian misalnya mau ke Pulauan Seribu, kalian mau ke Muara Angke, itu mungkin kalian pernah merasakan atau tidak, ya. Yang kemarin pada saat banjir besar itu juga arah ke Muara Angke juga sempat banjir, ya, banjir rob gitu, ya. Kalau Ibu dulu sekitar 10-15 tahun yang lalu itu, Ibu sudah pernah merasakan melalui pelabuhan yang lama. Jadi melalui pelabuhan yang lama itu tuh pasti terjadi adanya genangan air laut di sana. Kemudian sempat juga agak tinggi pada saat Ibu pulang gitu, ya, dari Pulau Seribu, kemudian turun di Pelabuhan Muara Angke yang lama. Nah, kemudian itu terjadi banjir rob sana. Jadi kita jalan itu untung masih ada trotoar gitu, ya. Jadi sudah mulai setinggi trotoar. Jadi di trotoar itu airnya tidak terlalu ini, tapi sudah mulai inilah naik begitu. Jadi kita jalan itu di trotoar. Bahkan sempat kita juga masuk ke dalam air banjir tersebut gitu. Jadi hal-hal terkait dengan kenaikan tinggi permukaan air laut itu kalau di Indonesia kita atau mungkin Ibu, ya, dan beberapa masyarakat itu sudah merasakan. Mungkin kalian karena anak-anak masih anak-anak Gen Z, ya, baru lahirnya mungkin setelah itu mungkin belum merasakan gitu. Tapi kalau 10 tahun sih sudah, ya, harusnya, tapi Anda mungkin masih kecil-kecil sekali. Makin luasnya padang pasir, nah ini mungkin di belahan bumi yang lain, ya, makin seringnya banjir. Untuk banjir ini Indonesia atau Jakarta ini sudah biasa, ya. Bentar, ya, Ibu mau bersihin dulu. Aduh, nggak bersih. Makin panjangnya musim kemarau, kemudian adanya pencemaran plastik dan logam berat, ya, intrusi air laut. Nah, kalau kita bicara soal intrusi air laut ini terkait dengan makin pesatnya pembangunan di perkotaan. Pembangunan gedung-gedung tinggi di perkotaan itu menyebabkan tanah menjadi ambles, ya. Kenapa tanah ambles? Karena ternyata tanah ambles itu sebentar, ya, Ibu kayaknya agak kurang enak badan. Tanah ambles itu akibat air tanah itu diserap besar-besaran oleh gedung-gedung tinggi, oleh hotel, oleh mungkin apartemen-apartemen yang tinggi, ya. Jadi
air tanah itu yang mengisi rongga-rongga atau pori-pori yang ada di lapisan tanah, ya, di aquifer kita, itu terserap besar-besaran sehingga ada rongga-rongga yang kosong, ya. Alhamdulillah. Nah, rongga-rongga yang kosong itu diisilah oleh air laut. Kenapa? Karena aliran air laut itu, ya, atau air itu akan mengalir kepada daerah-daerah yang memang semakin turun, ya. Jadi semacam aliran gravitasi. Artinya bahwa permukaan air laut itu dengan dataran, ya, itu semakin tinggi sehingga air laut itu akan turun mengalir ke bawah. Mengalir ke bawahnya kemana? Ke daratan. Sehingga kalau kalian mungkin tapi sudah pernah merasakan juga air-air yang ada di sekitar Jakarta Utara, pesisir sana, itu airnya rasanya sudah bercampur dengan garam, atau kita katakan seperti air payau gitu ya, atau kalau ibu katakan rasanya antah atau rasanya itu sudah nggak enak begitu ya, ada rasa-rasa campuran dengan air asin gitu. Itu adalah intrusi air laut. Jadi pembangunan yang besar-besaran di daratan, ya, apalagi kalau ada pembangunan juga di daerah pesisir atau mungkin di daerah kepulauan yang kita sudah tahu bahwa sekarang sudah ada lagi pembangunan yang cukup mengagetkan ya. Di Kepulauan Seribu itu, di Pulau Pari, ada pembangunan hotel atau resort lah mungkin ya mereka katakan, yang sebenarnya itu ya kalau kita lihat ya dari tata kelola dan peruntukan itu harusnya dia tidak boleh ada begitu. Karena kita tahu di daerah kepulauan itu kebanyakan kita menginapnya itu kan di perumahan penduduk ya, gitu. Sebentar ya, sebentar. Ini masalah ibu nih, ibu orang alergi pagi-pagi itu. Jadi kalau pagi-pagi ini udah pasti bersin-bersin ini. Oke, kembali tadi ke pembangunan hotel ya atau resor ya. Kita tahu kalau di perumahan kita di kepulauan itu biasanya kita menginap di perumahan penduduk kan gitu. Walaupun ada perumahan penduduk yang memang dia bangun khusus untuk kita menginap, tapi tetap di area perumahan penduduk gitu. Tapi ini sudah mulai merambah swasta yang memang khusus untuk pengembangan resor, dan ini akan cukup bagi ibu cukup cukup mengkhawatirkan gitu dan cukup menyedihkan. Kenapa pengembangan yang tidak berbasis lingkungan itu kok bisa lolos gitu ya di Kepulauan Seribu. Nah, kemudian yang terakhir nih, perang nuklir nih. Kita sudah merasakan ini sekarang nih ya. Sudah mulai banyak perang. Ibu nggak tahu nih apakah nanti akan ada perang nuklir juga nih. Yang pasti sekarang perang ini memberikan dampak yang luar biasa. Sepertinya sampai ke Indonesia, kita tidak akan berpikir kepada negara-negara lain lah ya, kepada Indonesia yang perang di sana, tetapi kita pun juga was-was, mungkin BBM akan langka. Tapi yang sudah terasa itu adalah adalah nilai mata uang kita. Nilai mata uang kita sudah semakin tinggi, yang mengakibatkan kemungkinan akan berdampak luar biasa terhadap perekonomian kita. Kita nggak usah mikir yang jauh-jauh lah.
kemungkinan harga-harga akan semakin naik. Ya, Ibu sekali-sekalinya Ibu jarang belanja ya ke pasar gitu ya. Sekali-sekali ke pasar Ibu kaget dengan harga-harga kok sudah tinggi sekali. Padahal kita beli hanya beberapa barang. Tapi kok ini tinggi sekali, mahal sekali gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang mengkhawatirkan ini saat sekarang gitu ya. Nah, ini renungan kita untuk mata kuliah pola limbah yang pertama nih. Karena limbah itu adalah juga akibat dari kegiatan manusia. Ya, penyebabnya apa? Macam-macam ini penyebabnya adalah tentu polutan ya berupa gas ya, kemudian kendaraan bermotor, kemudian adanya limbah industri ini sudah pasti berupa logam berat, plastik gitu ya. Kemudian limbah rumah tangga, limbah pertanian dan juga nuklir. Nah, di sini Ibu ingin sedikit fokus pada kendaraan bermotor. Saat ini kendaraan bermotor pun juga sedang intens pada pengembangan mobil listrik, ya, atau motor listrik sudah duluan ya, tapi ini yang lagi banyak sekali iklan ya, kemudian promosinya luar biasa terkait dengan mobil listrik. Pembahasan juga luar biasa terkait dengan mobil listrik. Nah, apakah benar mobil listrik itu akan menghasilkan limbah? Atau apakah benar mobil listrik itu sustainable, berkelanjutan? Apakah benar mobil listrik itu sebenarnya adalah salah satu green produk, green teknologi gitu? Nah, kalau kita bicara green teknologi, tentu dia adalah masuk kategori awalnya ya, dianggap green teknologi. Karena apa? Karena kita melihat dari satu sisi dia tidak menghasilkan polutan berupa emisi gas CO2 dan CO, NOx dan SOx. Karena dia tidak melakukan atau menggunakan bahan bakar ya untuk pembakaran. Jadi tidak melakukan pembakaran sama sekali, tidak ada pembakaran minyak bumi di sana. Jadi dia hanya menggunakan sebuah baterai dan menghasilkan listrik. Seperti kalian dulu mungkin punya mainan listrik gitu ya, mobil-mobilan atau robot-robotan mungkin, atau mobil-mobilan mungkin ya, mobil-mobilan listrik yang dicas pakai aki dulu ya, kita katakan aki tapi itu adalah baterai, kita cas, kemudian kita bisa bawa mobil-mobilan tersebut gitu ya. Nah itu sebenarnya prinsipnya sama, jadi dia menggunakan baterai ya. Jadi awalnya kita hanya melihat dari tidak ada polusi, tidak ada polusi udara, polusi suara juga tidak ada, karena sangat-sangat tidak ada sangat sunyi, senyap ya, sangat senyap karena hampir tidak ada suara mesin gitu. Nah, tetapi kita melihat bahwa pembuatan motor listrik itu menggunakan aki yang tadi. Ya, kita baru mulai itu berpikir, oh ternyata tidak totally green karena pada saat baterai itu digunakan dalam jangka waktu tertentu itu akan tidak bisa kita gunakan lagi, atau masa kadaluarsanya itu ada untuk baterai-baterai yang di mobil listrik. Rata-rata mereka katakan sekitar 8 tahun. Nah, setelah 8 tahun baterai itu digunakan, setelah itu bagaimana? Setelah itu dibuang. Tapi ada juga yang katakan, oh enggak, kita bisa recycle lagi, kita gunakan lagi. Tapi tentunya itu akan berkurang kemampuannya, gitu. Tidak sebagus baterai yang masih baru. Hampir sama seperti kalian misalnya menggunakan, mungkin pernah ya punya baterai yang bisa dicas gitu. Pada saat kita beli awal baterai yang dicas itu oke. Tapi lama-lama kemampuannya menurun.
Sehingga akhirnya sudah tidak bisa lagi dia menyimpan listrik dengan baik. Sehingga pada saat kita gunakan si baterai tersebut sudah tidak bagus. Atau mungkin yang paling gampang dekat dengan kalian adalah baterai dari HP. Baterai HP itu juga ada masanya, ya. Nah, ini yang dulu sempat ramai ada yang namanya limbah elektronik. Limbah elektronik karena kita melihat banyaknya penggunaan HP dan munculnya HP-HP yang baru sehingga HP yang lama itu banyak yang menjadi limbah. Nah, itu diolahnya sulit sekali karena komponen-komponen di dalamnya itu banyak mengandung logam-logam yang berbahaya. Gitu. Ya, belum lagi kalau kita bicara logam-logam tersebut misalnya sekalian sekarang litium, kemudian kita menggunakan nikel gitu ya untuk mobil listrik. Nikel itu bagaimana cara kita untuk mendapatkan nikel? Kita tahu nikel itu diambil dari pertambangan nikel yang kemarin cukup ramai. Ya, pertambangan nikel itu di Indonesia ini masif sekali. Kalau kalian tahu ya, Ibu baru kira-kira berapa bulan yang lalu Ibu pergi ke daerah Sulawesi, yaitu kemana kemarin Ibu? Lupa. Ibu lupa. Ke daerah Sulawesi ya. Kemudian di sana Ibu menjadi pembicara terkait dengan masalah penanganan limbah. Artinya green mining, limbah dari pertambangan. Dan dikatakan apakah pertambangan itu green atau tidak. Kalau seandainya kita mau menambang, bisa nggak diarahkan menjadi pertambangan yang ramah lingkungan, seperti itu. Nah, Ibu tegas mengatakan yang namanya mining tidak ada yang namanya green mining. Karena yang namanya mining itu, pertambangan itu pasti akan merusak lingkungan. Gitu. Ya, kecuali kalau seandainya si penambang-penambang itu nantinya dia akan melakukan rehabilitasi lahan. Tapi sebagian besar pertambangan itu tidak melakukan rehabilitasi lahan. Nah, makanya kalau seandainya kita mau mengembangkan green mining, itu harus benar-benar dari atas. Artinya dari pemerintah punya komitmen yang sangat kuat. Apakah memang pertambangan ini mau mengarah green mining atau tidak? Namun, sebagai Ibu di tengah-tengah ya, masa ini pengusaha dan pemerintah. Ternyata dari sisi pengusaha, peraturan sangat ketat sekali pada saat mereka melakukan penambangan. Ya, dengan berbagai tahapan lah, mulai yang awal yang pasti ada AMDAL. Ya, AMDAL itu saja itu sudah sangat ketat sekali. Akhirnya dia bisa mendapatkan itu lolos gitu ya. Kemudian prosesnya panjang sekali. Dan yang terakhir mereka diwajibkan untuk melakukan istilahnya itu kayak sedekah lingkungannya. Jadi dia harus memberikan suatu konsekuensi pengembangan sumber daya alam dengan memberikan sejumlah dana yang namanya, Ibu nggak tahu istilahnya apa, tetapi semacam kompensasi lingkungan. Gitu. Jadi dikonversilah hal-hal atau akibat yang terjadi di lingkungan dan harus dalam bentuk dana. Nah, para pengusaha itu sangat patuh karena kalau tidak mereka tidak akan tidak bisa jalankan kegiatan mereka, proses produksi mereka. Mereka membayarkanlah dana-dana itu kepada siapa? Kepada pemerintah. Karena kan pemerintah yang memiliki peraturan. Setelah itu, mereka berjalan. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata kok pertambangan ini tidak ada rehabilitasi. Nah, salah satu, kira-kira menurut kalian gimana? Siapa yang harusnya menjalankan rehabilitasi itu? Harusnya pemerintah. Dana itu sudah diberikan oleh pengusaha, kemudian pemerintah harusnya menjalankan itu, dikembalikan gitu. Tapi ini Ibu nggak tahu nih kong kali kongnya nih seperti apa
Yang pasti lingkungan semakin rusak dengan adanya pertambangan. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia. Sehingga pada saat Ibu jelaskan itu ke masyarakat yang ada di Sulawesi itu, mereka juga ya angguk-angguk, artinya ya benar seperti itu. Tapi apakah mungkin kita melakukan green mining? Harusnya bisa kalau memang kita patuh, semua segala pihak, semua stakeholder patuh gitu. Ya. Nah, jadi segala kegiatan-kegiatan yang saat ini sudah di depan mata ya, itu kalian sebagai akademisi harus istilahnya harus juga melihat gitu ya, dan harus melakukan berbagai upaya juga, mungkin upaya-upaya kecil lah gitu ya. Walaupun dalam satu sisi ini kendaraan bermotor, contoh mobil listrik. Mungkin kalau seandainya, kalau Ibu secara pribadi dulu ingin sekali punya, karena Ibu mengatakan kepada keluarga ya, pada suami Ibu, saya ini kan orang lingkungan, masa saya nggak pakai mobil listrik, ini kan bagus sekali, tidak ada emisi sama sekali, segala macam. Tapi pada saat ada pembahasan selanjutnya, nah baru Ibu kaget, waduh ini bagaimana ini kalau nanti setiap 8 tahun ini baru kita akan merasakan adanya tumpukan limbah-limbah baterai listrik, dan itu sudah terjadi di Cina. Di Cina itu sudah menggundung itu yang namanya limbah baterai listrik. Belum bukan hanya baterainya ya, tapi juga kendaraan listriknya begitu. Jadi kalau kata orang itu, kita kalau beli kendaraan atau mobil listrik itu seperti kita beli mainan listrik ya, mobil-mobilan listrik. Kalau memang sudah tidak bisa digunakan lagi, ya sudah kita buang begitu. Tapi Ibu yakin walaupun begitu di hati kecil Ibu tetap mendukung kendaraan salah listrik, satu karena aplikasi perkembangan teknologi orang-orang pinter ini banyak sekali. Mudah-mudahan baterai listrik itu adalah baterai listrik yang ramah lingkungan. Jadi muncullah berbagai pemanfaatan logam-logam ya yang ramah lingkungan. Nah, itu sudah mulai terjawab kalau kalian mengikuti. Ya, Korea kalau tidak salah itu sudah menemukan baterai itu berbasis natrium. Nah, mudah-mudahan sih kalian ini engeh gitu ya. Jadi kalau ada info-info itu mengikuti media sosial boleh, tapi ikutilah media sosial dengan info-info yang bermanfaat gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan saja Ibu mengharapkan dari teman-teman kalian dari fisika misalnya ya, bisa mengembangkan baterai berbasis logam-logam yang ramah lingkungan. Nah, ini sudah mulai ada natrium. Mudah-mudahan dari biologi misalnya muncul baterai berbasis biomass. Kenapa enggak? Nah, akhirnya mobil listrik yang awalnya setengah green akan menjadi benar-benar fuel green vehicles. Karena tidak ada emisi ya. Kemudian baterainya juga berbasis yang ramah lingkungan, sehingga kalau sudah tidak lagi tidak lagi kapasitasnya ya, kemampuan itu sudah menurun sehingga tidak bisa digunakan lagi, itu akan menjadi limbah. Limbahnya itu kalau seandainya dibuang ke lingkungan tidak berbahaya, atau itu bisa didaur ulang. Itu dia. Didaur ulang tentu dengan kualitas yang sedikit sama, paling tidak. Misalnya kalau yang baru 100% oke lah, kalau yang bekas at least 70% lah begitu. Tapi masih bisa digunakan, jadi bisa didaur ulang. Nah, itu dia konsep-konsepnya. Ya, mudah-mudahan Ibu berharap ternyata teknologi yang Ibu doakan itu terus berkembang, muncul natrium, nanti mudah-mudahan akan muncul lagi bahan yang lain dari biomass, dan mudah-mudahan itu menjadi baterai-baterai yang bisa di recycling. Jadi bukan menjadi limbah lagi. Seperti itu, ya. Oke. Nah, di sini
tentu kalau melihat fenomena itu, akhirnya Ibu melihat bahwa para ilmuwan itu ya harus dibekali ilmu lingkungan. Masyarakat diedukasi, tetapi yang harus bisa berdakwah itu ya adalah para ilmuwan, ya. Dan juga barangkali para penggiat-penggiat lingkungan, kemudian para tokoh-tokoh agama gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, Ibu kebetulan bergabung di MUI. Ternyata di MUI itu ada yang namanya bidang lingkungan hidup. Nah, Ibu juga kaget ya, Ibu udah bergabung mungkin sekitar ada sekitar 6-7 tahun ya. Awalnya Ibu entah diajak, Ibu juga lupa itu diajak, Bu ini ada lingkungan ini Bu, kita dari MUI, Ibu mohon bisa membantu ya bergabung gitu. Oh iya iya ya, Ibu bilang nggak apa-apa silakan. Dan jadilah Ibu tergabung di MUI bidang lingkungan hidup gitu ya. Memang awalnya itu belum terlalu kelihatan. Ini MUI ini mau ngapain nih dengan lingkungan hidup? Banyak yang masih belum paham. Tapi lama-lama Ibu barangkali juga ada ya apa namanya itu sedikit pencerahan dari Ibu gitu ya, atau juga teman-teman juga sudah mulai banyak mendapatkan interaksi dari pakar-pakar yang lain gitu. Akhirnya sekarang MUI untuk yang LPLH namanya lingkungan hidup, lingkungan LP, Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup, itu sekarang sudah mulai banyak program-program. Salah satunya adalah Ibu katakan ke mereka, coba para ustadz, ustazah itu tokoh agama, mereka harus paham ilmu lingkungan. At least lingkungan-lingkungan yang umum. Misalnya bagaimana pengolahan sampah, apa itu pencemaran, at least yang itu dulu yang dekat dengan masyarakat mereka, dengan komunitas mereka, gitu. Ya, jadi sekarang ini sudah sangat jelas sekali bahwa masalah lingkungan ini sudah menjadi masalah yang urgent dan diharapkan semua stakeholders, mulai dari tokoh agama, kalau kita orang akademisi sudah pasti ya, tapi dari stakeholder yang di luar sana sudah banyak sekarang yang peduli pada lingkungan. Hanya tinggal bagaimana pimpinan kita, negara kita itu pro kepada lingkungan. Nah, di sini bekalnya itu dia harus tahu masalah kelestarian lingkungan, pengaruh zat kimia terhadap lingkungan, pengendalian pencemaran, perlindungan satwa liar, pengelolaan dan pengolahan limbah. Nah, ini kalau lihat dari ini ya, Ibu juga cukup kaget dengan perkembangan di media sosial netizen, kemudian juga ada di komunitas Ibu yang di LPLH MUI misalnya ya. Mereka sudah mulai kritis dengan adanya bencana-bencana alam yang kemarin kita dapatkan di Indonesia, yang luar biasa, yang di daerah Sumatera ya, yang di daerah Sumatera. Mereka sudah paham gitu. Pemerintah masih saja menganggap masyarakat kita bodoh, ya. Ternyata netizen sudah banyak yang pintar sekarang ya, tokoh-tokoh agama juga sudah, kalau Ibu ini kan Ibu dengar mereka bicara, oke, sudah mulai begitu paham. Mereka melihat adanya gelondongan kayu ya, pemerintah mengatakan oh itu adalah akibat hantaman dari banjir longsor yang ada di atas di hulu. Oke, kalau seandainya memang dia itu tercerabut ya sampai ke akar, oke, itu adalah karena alam. Tapi kalau seandainya gelondongan kayu yang sudah terlihat dipotong-potong dan sangat rapi potongannya, itulah bukan dari akibat alam, tapi itu tangan manusia yang sudah merusak atau memotong, atau ya sudah dia potong gitu ya yang di atas. Jadi adanya di sana deforestasi. Jadi di Indonesia ini masalah-masalah lingkungan itu sangat khas sekali. Mulai dari banjir, deforestasi, gitu ya, sampah itu khas sekali. Itu saja di Indonesia tuh. Ya, nanti Ibu akan kasih sedikit ulasan video ya, Ibu lihat dari YouTube, nanti bisa kita coba cek sama-sama, kita tonton. Nah, di sini dikatakan without any green action, lingkungan akan rusak. Ini kalau kalian mau tahu, ini
slide Ibu ya, PPT Ibu ini mungkin sudah berumur 10 tahun atau 12 tahun ya. Tapi beberapa ada yang Ibu tambah-tambahkan. Tapi secara umum Ibu selalu mengatakan hal ini. Ya, jadi green action itu sekarang alhamdulillah Ibu sangat senang sudah semakin marak di masyarakat dan juga ada di anak-anak muda. Ya, karena mereka itu sudah melihat banyaknya lingkungan yang rusak. Masalah kemiskinan. Kemarin saja Ibu juga ini ya, elus dada lagi. Bantar Gebang itu longsor. Padahal itu adalah udah kajian para ilmuwan itu mengatakan gak bisa seperti itu, harus diolah. Entah bagaimana Ibu, nggak ngerti itu. Kenapa negara Indonesia yang sebesar ini banyak orang-orang pintar, tapi untuk mengolah di Bantar Gebang kok nggak bisa? Udah bertahun-tahun. Walaupun kabarnya ada sebagian sudah dimanfaatkan untuk listrik. Gitu. Nah, kenapa kok hanya sebagian kecil? Kenapa nggak semuanya? Masalah uang lagi, entah kalau udah bicara uang, Ibu udah nggak ngerti itu. Indonesia ini ladangnya korupsi masalahnya, jadi susah. Jadi hal-hal itu yang sangat mudah, sangat sepele. Kalau dari keilmuan kita, ya itu sangat mudah sekali untuk kita kerjakan. Tapi kenapa sulit implementasinya? Itu yang sekarang akhirnya paham. Artinya ya memang pemerintah kita ini yang kelihatannya banyak sekali kerjanya nggak beres gitu. Jadi orang-orang pintar itu tidak dimanfaatkan dengan baik dan dana-dana itu banyak yang dikorupsi oleh mereka. Kesehatan menurun, ya. Kemudian daya pikir juga akan menurun. Nah, ini kalau untuk masalah kesehatan, kemudian daya pikir menurun, mungkin kaitannya di sini makanya ada program MBG ya. Program MBG itu sebenarnya sangat bagus sekali. Visi misinya bagus sekali, luar biasa itu. Itu kalau Ibu sebagai asesor atau ya penilai dari proposal MBG, Ibu akan acungi jempol 2 kali itu. Wah, ini bagus sekali nih. Diberikan gratis ke anak-anak kita dengan protein yang luar biasa, gizi yang tinggi, semua lengkap. 4 sehat 5 sempurna. Bahkan kabarnya juga sampai susu, ada susu begitu kan. Kalau zaman Ibu dulu waktu Ibu SD, kita setiap hari kapan ya, Senin kalau nggak salah Ibu lupa. Pokoknya tiap seminggu sekali kami pasti akan diberikan susu kalau zaman dulu. Jadi kita minum susu gitu. Nah kalau sekarang kan sudah sangat hebat, bukan hanya susu tapi makanan yang bergizi yang diberikan ke anak-anak kita atau adik-adik kalian. Itu bagus sekali sebenarnya. Tapi kenyataan di lapangnya kan berbeda. Nah ini kan jadi bukan antara pemerintah pimpinan kita yang yang hanya punya konsep tapi pada saat dijalankan tidak difikirkan matang-matang atau monitoringnya yang kurang. Karena di bawahnya banyak sekali orang-orang yang nggak benar, yang memang ya korupsi lagi itu, gitu kan? Kenapa kok sesuatu yang bagus sekali, kenapa pada saat gongnya kok nggak sama begitu? Nah kan ini yang repot ini. Akhirnya di sini no sustainable development. Nih sustainable development ini juga Ibu menggaungkan udah sekitar 10-20 tahun yang lalu. Kita orang-orang kelompok-kelompok lingkungan itu sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Nah sekarang gongnya baru terdengar nih, ada namanya SDGs ya. Ibu salah satunya juga mendapat amanah sebagai ketua SDGs. Walaupun Ibu katakan SDGs ini sebenarnya perpanjangan tangan yang dulu kita orang-orang lingkungan bicara, tapi sekarang sudah kayak diformalkan, baguslah. Jadi Ibu senang masyarakat, pemerintah semua sudah melihat bahwa boleh pembangunan, tetapi harus berkelanjutan. Boleh kita itu misalnya menghasilkan apa kita makan, kita konsumsi, kita beli makanan dan seterusnya, tapi sampahnya itu jangan sampai merusak lingkungan. Bagaimana caranya dengan teknologi kita olah lagi seperti itu. Jadi ini bagus sekali yang namanya perkembangan lingkungan saat ini. Ya, hanya memang eksekusinya yang kadang-kadang kurang sesuai. Oke. Nah, kita kalau bicara pencemaran, apa itu pencemaran? Pencemaran itu adalah perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi.
Makanya biasanya kita melakukan riset-riset terkait dengan pengolahan limbah, itu kita melihat sifat-sifat fisik, kimia, biologinya. Ya, itu kalau kalian sudah mengambil mata kuliah kimia itu kita akan melihat nilai pH, suhu, DO, BOD, COD, kemudian kandungan logam berat, deterjen, lemak, bahkan sampai kepada biologi. Kita akan melihat bakteri. Biasanya kita melihat coliform, E. coli seperti itu. Nah, itu adalah indikator-indikator atau sifat-sifat fisik kimia biologi yang perlu diketahui ya, apakah ada perubahannya akibat adanya zat-zat yang beracun atau zat-zat tertentu yang masuk ke dalam lingkungan. Dan tentu di dalam lingkungan ini bukan hanya di udara, tapi seluruh aspek, jadi pada biosfer, itu pada udara, tanah, dan air, yang membahayakan kehidupan manusia, ya. Jadi semua hal yang membahayakan lingkungan dan manusia, ya, yang membahayakan manusia dan spesies yang lain, kadang-kadang kita ini kalau bukan orang-orang akademisi ya, yang khususnya orang-orang biologi gitu ya, mereka hanya menganggap untuk ini berbahaya untuk manusia, tapi mereka tidak melihat berbahaya untuk spesies, untuk hewan, untuk tumbuhan. Yang penting manusia hidup. Padahal kita tahu manusia hidup itu harus berdampingan. Ya kan, di dalam Al-Quran juga sudah disebut. Itu kita akan berdampingan hidupnya itu. Berdampingan itu bukan hanya dengan manusia dari ras yang lain, tapi juga dengan makhluk hidup yang lain. Hewan dan juga tumbuhan. Nah, jadi kalau seandainya hewan-hewannya itu juga mengalami gangguan, tentu jangan salah kalau hewan-hewan itu akan masuk ke ranah atau ke dalam lingkungan manusia. Nah, ini adalah definisi pencemaran ya. Nah, masalah lingkungan di Indonesia ini kita tahu bahwa selain adanya keterbelakangan sosial, ini jelek banget ya bahasa, nanti Ibu akan gantilah ini bahasanya ya. Kesadaran sosial kita itu terhadap lingkungan itu masih kurang gitu kan. Kemudian kemajuan pembangunan tidak disertai dengan keserasian lingkungan, walaupun sekarang sudah semakin baik. Nanti ini Ibu perlu perbaiki lagi, karena saat ini sudah banyak juga kegiatan-kegiatan itu yang memikirkan masalah lingkungan, karena adanya yang tadi Ibu katakan ya, masalah AMDAL, adanya MONEF, adanya konservasi, ada green certificate dan sebagainya. Kemudian kalau pada masyarakat maju, limbah itu biasanya lebih banyak didominasi oleh limbah B3. Kenapa? Karena mereka banyak industri di sana, ya, dan juga pertanian industri, karena dalam jumlah yang besar yang sangat luas sekali, peternakan dan sebagainya. Nah, di sini tentu perlu ada teknologi-teknologi. Nah, ini nanti Ibu akan bahas teknologi-teknologi ini pada materi-materi yang lain ya, yang berikutnya. Oke, nah di sini kalau kita lihat urutannya, kalau lingkungan tidak mampu menampung dan mencerna lingkungan buangan, maka akan terjadi penimbunan limbah itu, kemudian akan terjadi pencemaran, dan kalau ada pencemaran tentu harus dilakukan pengelolaan dan pengolahannya. Nah, itu sebabnya di mata kuliah ini kalian nanti akan diberikan konsep-konsep pengolahan limbah sampai juga dengan beberapa metode untuk pengolahannya, waste treatment-nya seperti apa. Tapi tentu tidak secara lengkap sekali ya, karena waktunya pun juga hanya 1 semester. Nanti dan ini pun juga S1, dan ini suatu informasi lain yang bisa memperkaya khasanah keilmuan biologi kalian. Nah, di sini pendekatan permasalahannya tentu harus ada peningkatan kesadaran, pendidikan dan disiplin
undang-undang lingkungan, kemudian teknologi pengelolaan dan pengelolaan limbah, dan partisipasi akademis. Nah, ini sebenarnya fungsi untuk kalian ya, anak-anak mahasiswa ini, mungkin kalian ini harus lebih banyak memberikan kontribusinya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita, atau kalau nggak bicara negara, di lingkungan sekitar dulu gitu ya. Oke, nah ini perkembangan teknologi yang sederhana untuk pengolahan limbah atau yang sifatnya adalah green technology. Ini ada beberapa ya, ada ekoenzim, ada biowash, ada biochar, bioenergi, bioplastik, bioremediasi, fitoremediasi, dan bioagent. Mungkin ada bio yang lain, battery mungkin nanti, mudah-mudahan. Nah, ini prinsipnya adalah harus menekankan pada applicable, bisa diimplementasikan, diaplikasikan, digunakan ya dengan baik, dengan mudah, dengan efisien dan juga efektif gitu. Nah, makanya ini riset-riset anak-anak biologi ini harusnya yang memang tertarik dengan pengolahan limbah, kalian bisa melakukan ini. Ya, dipilih salah satunya. Ya, bisa juga pendekatannya bisa kepada tumbuhan, bisa kepada hewan, bisa kepada mikroba. Mikroba ini bisa di bioremediasi, bioagent gitu ya. Ekoenzim pun juga ada sisi mikrobiologinya, mikrobanya seperti itu. Jadi teknologi atau green technology ini sekarang sudah cukup berkembang, walaupun belum terlalu banyak dimanfaatkan di masyarakat kita. Baru sekelompok-kelompok, jadi masih secara parsial. Ya, jadi belum secara satu komando negara ini, ayo kita lakukan ini. Ya, tapi nggak apa-apa, yang pasti kita sebagai akademisi ini melakukan the small thing gitu ya, for the big impact. Nah, itu dia yang penting ya. Oke, ini beberapa parameter yang tadi Ibu katakan ya, secara kimia, biologi, dan juga fisika. Kalau fisika kan umum mungkin suku pH ya, tapi mungkin kan juga mengukur turbidity ini ya. Turbidity ini adalah kekeruhan bukan, daya hantar listrik. Ya, betul, kekeruhan. Jadi di sini kandungan daripada ion-ion ya yang ada di dalam larutan itu. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Biasanya tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu udah makin oke. Ibu akan mana ya? Tadi Ibu ini kan YouTube. Di mana YouTube-nya ya? Sebentar. My work is easy because I use Click. Ini ke sini. Ini ini dia. Oke. Kita lihat dulu YouTube berikut ini. Ya. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. Bener kok. Ya. Lingkungan hidup sekarang ini memang menjadi hal yang paling sering terjadi di dunia, khususnya Indonesia. Masalah lingkungan hidup sendiri bisa terjadi karena faktor alam hingga karena ulah manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan. 1. Masalah pencemaran sungai.
Permasalahan lingkungan hidup yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti limbah industri yang mengandung banyak zat kimia, limbah domestik seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan limbah pertanian dan lainnya. 2. Kerusakan hutan. Permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia selanjutnya adalah kerusakan hutan. Dari penggundulan hutan, penebangan liar sampai pembakaran hutan semuanya menyebabkan kerusakan hutan. Jika ini hanya dibiarkan, maka kawasan hutan di Indonesia bisa berkurang, kemudian membuat ekosistem jadi tidak stabil. 3. Banjir. Banjir sudah menjadi masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Meski bukan musim hujan, terkadang banjir juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia, dan inilah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia rawan bencana. Ini bisa terjadi karena perkembangan wilayah Indonesia yang membuat sistem pembuangan air tidak baik dan tidak ada penjagaan di area aliran sungai. 4. Pencemaran udara. Dengan semakin berkembangnya zaman, maka perkembangan industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meski ada kemajuan yang terjadi, akan tetapi ada juga dampak negatif yang terjadi, yakni permasalahan pencemaran udara. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kualitas udara yang bersih. 5. Penurunan keragaman hayati. Menurunnya keragaman hayati juga menjadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Selain itu, alat komunikasi sekarang ini juga sering dipakai untuk memperoleh informasi pengembalian flora dan fauna secara ilegal dan kemudian dijadikan ajang jual beli, sehingga tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia juga semakin berkurang dan bahkan hampir punah. 6. Sampah yang menumpuk. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sekarang ini menyebabkan sampah semakin menumpuk dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. 7. Pencemaran tanah. Tidak hanya udara dan air yang bisa tercemar, namun tanah juga dapat tercemar akibat beberapa bahan yang bisa merusak kualitas tanah. Umumnya permasalahan lingkungan hidup ini terjadi karena tambang yang diambil terlalu berlebihan. Selain itu, pencemaran tanah juga bisa terjadi karena membuang sampah yang sudah diuraikan dan lain sebagainya. Itulah beberapa permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan kalau pemerintah maupun masyarakat agar bisa ditangani dengan baik. Ada banyak hal yang memicu rusaknya lingkungan hidup. Penyebab pertama dari permasalahan lingkungan hidup adalah industri dan asap kendaraan. Nitrat logam berat serta plastik beracun menjadi salah satu penyebab utama dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran udara juga bisa terjadi karena banyak racun dan gas dari industri serta pabrik dan juga sisa pembakaran bahan bakar. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global juga bisa memicu kerusakan lingkungan hidup. Demikian pembahasan mengenai macam-macam permasalahan lingkungan. Semoga teman-teman juga turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik dan gerakan menanam pohon. Tulis di kolom komentar contoh-contoh lainnya cara penanggulangan permasalahan lingkungan hidup ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan share serta subscribe kalau edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Oh, ini dimatikan dulu. Wife said, "You." Matikan. Oke. Baik. Tadi kalian sudah dengar itu ya video. Ternyata apa yang tadi Ibu sudah jelaskan itu dijelaskan lagi oleh si Mbak tadi itu ya, itu adalah hal-hal yang memang sekarang sudah terdeteksi di Indonesia. Nah, tadi dia katakan ditunggu partisipasinya, mulailah dengan diri kita dan lingkungan kita yang sekitarnya. Oke, baik. Ibu cukupkan untuk materi hari ini. Silakan yang ingin bertanya. Nggak ada yang mau bertanya? Alhamdulillah, baik-baik sekali kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa PJ-nya? Hadir, Bu. Saya Bu Fitri. Fitri, ada berapa orang yang tidak hadir hari ini? 2 orang, Bu. 2 orang. Sebentar, Ibu lihat dulu di AIS ya. Ibu, siapa namanya? Kayaknya Kating, Bu, yang nggak hadir. Oh, Namanya Kating. kurang tahu, iya, Bu.
Oh, jadi yang lainnya masuk ya untuk kalian ya di ini ya. Oke, cuttingnya tidak tahu nanti. Oke deh. Tapi nanti dicek ya. Coba Fitri nanti cari ya siapa nama cutting sehingga nanti Ibu bisa ada catatan juga. Baik, Bu. Oke, baik. Iya. Oke, tidak ada yang mau bertanya? Cukup? Recording stopped. Tidak ada? Iya. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada Ibu akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Ibu.